Kita lanjutkan contoh berikutnya. Sekarang kita ingin menemukan suatu barisan yang dibangkitkan oleh suatu fungsi. Misalkan diberikan fungsi pembangkitnya adalah 1 per 1 kurang X. Dan kita ingin menemukan barisan yang dibangkitkan oleh fungsi ini. Oke, skemanya adalah sebagai berikut. Ini adalah fungsi pembangkitnya dan ini bisa diklaim sebagai jumlah deret geometri tak hingga. Ingat, jumlah dari deret geometri tak hingga itu adalah rumusnya ini A per 1 dikurang R. Jadi apa yang di pembilang itu sebagai suku pertama, di sini pembilangnya 1, berarti suku pertama dari deretnya adalah 1. Kemudian R di sini adalah rasio, berarti dalam hal ini rasionya adalah X. Maka kalau kita jabarkan fungsi ini, dia akan menjadi ini, yaitu suku pertamanya 1, kemudian dengan adanya informasi rasionya adalah X, maka kita bisa menuliskan suku-suku berikutnya. Rasio ini artinya adalah dari suku yang 1 ke suku berikutnya adalah dikalikan dengan rasionya. Jadi dapatnya X ini karena 1 dikalikan dengan X, maka diperoleh X. Kemudian X ini dikali lagi dengan X, maka diperoleh X kuadrat. Kemudian X kuadrat ini dikali lagi dengan X. X kuadrat kali X adalah X pangkat 3. Kemudian X pangkat 3 ini dikali lagi dengan X. X pangkat 3 kali X adalah X pangkat 4. Jadi polanya dari yang sini ke sini dikali X, dari X ke X kuadrat dikali X, X kuadrat dikalikan X menjadi X pangkat 3, X pangkat 3 dikali X menjadi X pangkat 4, dan seterusnya. Nah, udah sampai sini, maka kita bisa menuliskan barisan apa yang dibangkitkan oleh fungsi ini atau oleh deret ini, yaitu, barisannya itu adalah koefisien-koefisien atau konstantanya dengan variabel X-nya itu berpangkat pangkatnya secara berurutan dari 0 sampai dan seterusnya. Nah, 1 ini kan artinya X pangkat 0 ya. Berarti suku pertama dari barisannya itu adalah 1 ini. Kemudian suku keduanya adalah 1, suku ketiganya adalah 1, suku keempatnya adalah 1, suku kelimanya adalah 1, dan seterusnya. Dengan demikian, barisan yang dibangkitkan oleh fungsi ini adalah barisan konstan yang isinya 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Dimana, ingat ya, untuk menentukan suku-suku barisan ini, variabel X-nya ini harus pangkatnya berurutan dari X pangkat 0 hingga X pangkat 1, X pangkat 2, dan seterusnya. Oke, selesai untuk contoh ini. Berikutnya, temukan barisan yang dibangkitkan oleh fungsi pembangkit 2 per 1 dikurang X kuadrat. Nah, ini analog dengan yang kita bahas barusan, yaitu kita punyain fungsi pembangkitnya adalah 2 per 1 dikurang X kuadrat, di mana ini dapat dikatakan sebagai merupakan ekspresi dari jumlah deret geometri tak hingga, di mana pembilangnya ini sebagai suku pertama dan yang X kuadrat ini sebagai rasionya. Oleh karena itu, kalau kita jabarkan berarti suku pertamanya kan 2, maka mulai dengan 2. Kemudian rasionya X kuadrat. Berarti dari yang 2 ini dikalikan dengan X kuadrat. 2 kali X kuadrat menjadi 2X kuadrat. Kemudian 2X kuadrat ini dikalikan lagi dengan X kuadrat menjadi 2X pangkat 4. Kemudian 2X pangkat 4 dikali lagi dengan X kuadrat menjadi 2X pangkat 6. Karena X pangkat 4 kali X pangkat 2 adalah X pangkat 6 ya. 2X pangkat 6 dikali dengan X kuadrat. X pangkat 6 kali X kuadrat adalah X pangkat 8. Dan seterusnya. Nah, jadi inilah penjabaran dari jumlah deret geometri tak hingga ini, atau deret yang jumlahnya seperti ini, itu adalah ini dia. Nah, namun untuk menemukan barisan yang dibangkitkan oleh fungsi ini, kita harus menulis ulang ekspresi ini sedemikian sehingga variabel X-nya itu pangkatnya mulai dari 0. Nah, di sini kalau kita tuliskan, dia sama dengan 2 ditambah 2. Ini kan artinya 2 kali X pangkat 0 ya. Jadi 2 kali X pangkat 0, kemudian ditambah tidak ada X pangkat 1, berarti koefisien X pangkat 1-nya adalah 0. Kemudian untuk X pangkat 2, atau gini deh. Simpelnya, kita lihat di barisan ini koefisien mulai dari suku pertamanya itu adalah konstantanya 2. Kemudian koefisien dari variabel X, tidak ada koefisien dari X di sini, berarti 0. Kemudian suku berikutnya koefisien dari X kuadrat adalah 2, jadi di sini 2. Kemudian berikutnya
X pangkat 3, tidak ada X pangkat 3 di sini berarti 0. Kemudian X pangkat 4, di sini koefisien dari X pangkat 4 adalah 2, maka di sini 2. Kemudian X pangkat 5, tidak ada di sini X pangkat 5, berarti koefisiennya 0. Dan seterusnya. Dengan demikian, deret barisan yang fungsi pembangkitnya adalah seperti ini, yaitu barisan yang anggota sukunya atau suku-sukunya seperti ini. 20, 20, 20, 20, dan seterusnya. Selang-seling berganti 2 dengan angka 0. Oke, berikutnya temukan barisan yang memiliki fungsi pembangkitnya 1 per 1 dikurang X kuadrat. Nah, ini tidak bisa langsung dibawa ke jumlah deret geometri tak hingga karena penyebutnya ini satu paket berpangkat. Saat ingat 1 dikurang X dikuadratkan begini tidak sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Seandainya penyebutnya bentuknya adalah seperti ini, kita bisa klaim ini sebagai rasionya. Maka mudah sekali kita menggunakan ekspresi jumlah deret tak hingga. Tapi di sini kan penyebutnya itu adalah 1 dikurang X yang kemudian berpangkat di luar. Dengan demikian kita tidak bisa langsung memanfaatkan jumlah deret geometri tak hingga. Nah, strategi yang kita lakukan adalah seperti ini, yaitu 1 dikurang 1 per X dikuadratkan sama dengan 1 per, yang ini penyebutnya kita jabarkan jadi seperti ini, atau kalau kita pisahkan menjadi 1 per 1 dikurang X kali 1 per 1 dikurang X. Nah, ingat lagi tadi kita punya 1 per 1 dikurang X ini kan adalah ini ya. Ini dilihat di contoh 4 yang dibahas tadi, bahwa penjabaran untuk 1 per 1 kurang X ini adalah 1 karena ini merupakan jumlah deret tak hingga dari suatu deret yang suku pertamanya 1 dan rasionya adalah X, yaitu ini dia deretnya. Maka yang 1 per 1 dikurang X yang ini kita ganti dengan ini, yaitu ini dia. Begitupun 1 per 1 dikurang X yang ini kita ganti dengan ini. Oke, jadi ekspresi yang penjumlahan deret ini dikali dengan deret yang ini. Dimana kalau kita jabarkan atau kalau kita detailkan, kita mulai dengan konstanta deh. Konstanta di sini 1 dikali dengan 1, maka tentunya hasilnya 1. Kemudian perhatikan yang nanti muncul X pangkat 1. X pangkat 1 itu munculnya dari 1 dikalikan X ini, jadi 1 dikali X, kemudian X ini dikalikan dengan 1, jadi ditambah dengan 1 kali X. Tidak ada lagi hasil perkalian antara ini dengan ini, yang hasilnya itu adalah X pangkat 1 ya, ada suku X pangkat 1-nya. Nah, dengan demikian cukup 2 suku ini saja, 1X ditambah 1X tentunya 2X ini. Kemudian yang hasilnya nanti ada X kuadrat. Kalau kita kalikan dari sini ke sini, 1 dikali 1 tentunya tidak, 1 dikali X kuadrat, jadi 1 ini dikali dengan X kuadrat ini. Oke. Kemudian 1 ini dikalikan dengan X pangkat 3, tentunya tidak. Kemudian dari sini, X ini dikalikan dengan 1 adalah tidak X kuadrat ya. X ini dikalikan dengan X ini, hasilnya adalah X kuadrat. Jadi koefisiennya di sini 1, koefisien di sini 1 pula. 1X kali 1X adalah X kuadrat. Jadi ditambah 1X kuadrat. Oke. Kemudian X ini dikali dengan X kuadrat tentunya tidak ya, X pangkat 3. Kemudian sekarang kalau udah makin tinggi pangkatnya abaikan. Berikutnya dari X kuadrat. X kuadrat ini dikalikan dengan 1 ini adalah 1X kuadrat. Ya. Kemudian X kuadrat ini dikali dengan X pangkat 3, maka tentunya tidak memenuhi yang kita cari ya. X kuadrat dikali dengan suku-suku berikutnya pasti akan lebih tinggi pangkatnya. Ternyata hanya 3 ini saja yang hasilnya ada X kuadratnya nanti. 1X kuadrat tambah 1X kuadrat tambah 1X kuadrat itu hasilnya adalah 3X kuadrat. Berikutnya yang hasilnya ada X pangkat 3-nya. Oke. 1 ini dikalikan dengan X pangkat 3 ini tentunya ya, yang menghasilkan X pangkat 3. Jadi sudah kita punya 1X pangkat 3. Kemudian tentunya 1 ini tidak mungkin dikalikan dengan bilangan lainnya yang hasilnya X pangkat 3 ya. Jadi 1 ini dikalikan dengan X pangkat 3 ini. Kemudian mulai dari X, kita carilah X dikali berapa sih yang hasilnya X pangkat 3, yaitu X dikali X kuadrat ini ya. Koefisiennya sama-sama 1, berarti di sini tambah 1 kali X pangkat 3 lagi.
Kemudian X kuadrat ini, X kuadrat kali berapa sih yang hasilnya X pangkat 3 dikalikan dengan sesuatu di sini? X kuadrat dikali 1 tidak, X kuadrat dikali X benar, X pangkat 3. Ini, koefisiennya 1, koefisien di sini pun 1, jadi ditambah 1X pangkat 3 lagi. Kemudian kalau X kuadrat ini dikalikan dengan X kuadrat kan X pangkat 4. Ya nggak mungkin, yang kita incar kan hanya X pangkat 3 dulu. Jadi yang suku perkalian X kuadrat dengan suku lainnya abaikan dulu. Kemudian mulai dari X pangkat 3. X pangkat 3 kali berapa sih dengan suatu suku di sini yang hasilnya X pangkat 3? Yaitu X pangkat 3 dikalikan 1 ini. Yaitu hasilnya adalah X pangkat 3 atau 1X pangkat 3. X pangkat 3 dikali X tentunya X pangkat 4. Oke, abaikan karena yang kita cari hanya X pangkat 3 saja. Berarti selesai dari X pangkat 3. Dari X pangkat 4 tidak mungkin ada yang hasilnya X kuadrat. Karena X pangkat 4 dikali 1 saja hasilnya udah X pangkat 4. Jika dikalikan dengan X lainnya tentunya pangkatnya lebih tinggi. Maka cukup sampai di sini. Ternyata kita peroleh kalau kita jumlahkan ini ada 4 buah perkalian dengan X pangkat 3. Makanya di sini 4X pangkat 3. Nanti bisa Anda buktikan keterusannya yang ini adalah kelanjutannya 5X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 5 ditambah dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan barisan yang dibangkitkan oleh fungsi ini, yaitu suku-sukunya adalah suku pertama diambil dari konstanta yaitu 1, suku kedua diambil dari koefisien X yaitu dalam hal ini 2, suku ketiga diambil dari koefisien X kuadrat dalam hal ini adalah 3, suku keempat diambil dari koefisien X pangkat 3, di sini koefisien X pangkat 3-nya 4, kemudian dan seterusnya. Nah, ini dia.